Ya nanti mulai dari pengertian, faktor resiko, patogenesis, kemudian gambaran klinis dan penegakan diagnosis serta cara penata laksanaannya ya. Ini yang pertama tentu saja kita harus tahu dulu jenis penyakitnya apa. Yang merah ini adalah yang terdapat di SKD 2012. Kemudian yang di draft HSMPPTI ini tambahan yang hitam ini ya. Jadi nanti kita membahas semuanya. Oke, yang pertama hidradenitis suppurativa. Jadi hidradenitis suppurativa atau ada beberapa referensi yang menyebutnya sebagai asma infeksa. Ini merupakan ya ada, ya. Peradangan kronis dan suppuratif di kelenjar apokrin. Jadi meskipun tadi judulnya kelainan di kelenjar sebasia dan ekrin, tapi kita tahu kelenjar apokrin merupakan derivat dari kelenjar atau serupa atau asalnya berasal dari kelenjar apa? Apokrin itu kelenjar ekrin ya. Jadi ada beberapa, mungkin kalau membaca referensi bisa jadi sih kelompok penyakit ini dimasukkan ke kelompok itu di penyakit yang terdapat pada kelenjar ekrin ya, karena memang kelenjar apokrin ini derivat dari kelenjar ekrin. Nah, kelenjar apokrin kemarin lokasinya di mana? Apa terdapat di bagian tubuh mana saja? Masih ingat? Di ketiak, areola mane, genital, nggak ada di telapak ya. Jadi tadi di daerah-daerah tadi ya, ketiak yang paling banyak ya, kemudian di glutea itu juga ada ya. Jadi nanti hidradenitis suppurativa yang mestinya lokasinya di tempatnya kelenjar apokrin tadi gitu ya, bukan di tempat lain. Oke, nah peradangannya ini penyebabnya adalah bakteri. Jadi ini ada referensi yang memasukkan hidradenitis ini sebagai pioderma, karena memang pioderma adalah infeksi bakteri pada kulit, gitu ya, yang disebabkan oleh golongan Streptococcus maupun Staphylococcus. Kemudian faktor resikonya ini ada merokok, obesitas, trauma atau mikrotrauma, mungkin karena cabut. Paling sering mungkin karena cabut bulu ketiak atau pemotongan bulu ketiak yang tidak pas gitu ya. Kemudian tapi jarang banyak keringat atau pemakaian deodoran ya. Ini tapi jarang, yang paling sering karena ini ya, mikrotrauma. Terus gambaran klinisnya ya karena ada peradangan cukup disebabkan oleh Streptococcus staphylococcus, jadi ya ada tanda-tanda peradangan, ada edem ditandai dengan lesi karena kelenjar apokrin lokasinya di lapisan kulit apa? Lapisan kulit mana? Epidermis, subcutis, dermis bagian bawah atau dermis retikular. Kalau ada gangguan di daerah dermis retikular, berarti lesinya berupa kalau misalnya di situ atau dermis retikular yang mengalami peradangan, ada infiltrasi sel, ada vasodilatasi, jadi kira-kira akan timbul lesi berupa apa? Ya, dari luar bisa tampak eritem merah, kadang tidak tampak ada peninggian. Tapi pada saat kita palpasi itu akan terasa suatu massa, ya, massa itu benjolan di dalam gitu ya. Nah, jadi lesi tersebut disebut sebagai ini nodul. Ya. Kalau papul itu biasanya lokasi kelainannya itu di dermis atas atau di epidermis. Ya. Tapi kalau lokasi kelainannya di dermis bawah atau subcutis bahkan sampai ke mungkin lapisan otot itu kadang di permukaan nggak tampak ada peninggian ya. Tapi kalau kita palpasi, kita raba itu akan terasa suatu massa. Nah itulah yang disebut sebagai nodul. Jadi di sini gambaran hidradenitis akan tampak nodul, eritem, kemudian bisa juga lunak, terasa absces. Jadi absces itu berarti kita meraba seperti ada cairan, seperti meraba cairan. Padanannya ya kalau kalian meraba balon diisi cairan, diisi air, plastik diisi air, nah itulah semacam itu ya absces itu. Atau fistula itu adalah nah semacam ini. Jadi nodul yang memanjang.
isinya cairan, biasanya pus ya. Karena dia tadi terhubung antara satu kelenjar dengan kelenjar yang lain, sehingga membentuk semacam liang gitu ya. Dan karena ada peradangan penyebabnya bakteri, jadi ada nyeri tekan. Kita palpasi, biasanya pasien akan kesakitan. Nah, pada gambaran klinis ini hidradenitis suppurativa dibagi menjadi 3 grade. Grade yang pertama ini ya hanya makula, papul eritem, mungkin bisa terasa nodul eritem, tapi belum tampak scar atau fistula. Di yang kedua ini sudah mulai tampak fistula, sudah pembengkakannya sudah mulai banyak, multiple. Kemudian yang di sini fistulanya semakin jelas dan ada ulcerasi, ada lukanya ya. Lihat di stage 3 ini tingkat keparahan pada hidradenitis suppurativa. Memang kasus ini di Indonesia cukup jarang, tapi kalau di Barat cukup sering karena ada faktor genetik juga ya, juga karena ada faktor genetik. Oke, ini diagnosis bandingnya, jadi memang bisa jadi mirip furunkel, karbunkel, ini besok pasti kita akan insya Allah belajar ini. Terus untuk pemeriksaan penunjangnya, karena penyebabnya bakteri, jadi kita lakukan pemeriksaan pewarnaan gram. Sudah melakukan praktikum pewarnaan gram? Atau sudah di blok yang sebelumnya? Sudah. Jadi ini kan fungsinya untuk melihat paling enggak kelompok bakteri apa yang ada di infeksi tersebut gitu ya. Jadi kita ambil cairan pusnya. Jadi ini ya kita ambil untuk lesi yang sudah ada pusnya ya, yang sudah keluar pusnya. Kalau belum ya kita terpaksa ngambil, bisa pakai aspirasi sih di nodulnya tadi. Kalau memang kita merasa ada absces atau terasa ada cairan gitu ya, kita bisa mengaspirasi, kita ambil cairannya. Atau tadi kita ambil cairan yang sudah keluar. Ini cepat, prosesnya mungkin sekitar 30 menit. Tapi kalau kultur ini kan butuh waktu beberapa hari ya. Dan ini memang kita lakukan jika kita melakukan terapi standar tidak responsif. Oke, terus, nah ini penata laksanaannya. Tentu saja hygiene ini faktor yang utama, jadi tetap kadang memang ada ya pasien terutama laki-laki ini. Datanya ternyata memang benar dia mandi sekali sehari gitu ya. Tapi harusnya kan 2 kali sehari. Terus komorbid yang lain ya penyakit-penyakit yang mengganggu imunitas atau obesitas ini ya, atau dermatitis atopik. Kenapa dermatitis atopik menjadi faktor risiko? Bagaimana karakteristik kulit pada pasien-pasien yang punya sifat atopik? Kemarin sudah diberikan kuliah ya oleh Dr. Nafiah. Nanti silahkan dibaca itu PR. Terus medikamentosanya ya tadi karena penyebabnya bakteri ya kita berikan berbagai antibiotik. Kalau ringan mungkin, tapi karena ini posisi apokrin tadi di dermis, jadi kalau topikal kurang efektif ya absorpsinya. Jadi memang butuh terapi sistemik. Topikal ini hanya untuk tambahan saja. Dan ini memang paling banyak berupa cairan kompres ya. Paling ideal sebenarnya cairan kompres adalah NaCl, di sini malah nggak ada. Ya, bisa sih ini berbagai cairan ini dicoba. Terus kalau sudah dikompres baru dioleskan krim ya, krim berbagai krim yang khusus untuk bakteri gram positif seperti asam fusidat atau metirosin. Ini terapi sistemiknya, pilihan pertamanya pakai antibiotik fluoxacillin atau difluoxacillin. Kemudian pilihan yang lain bisa amoxicillin karena ini memang jarang terdapat ya. Amoxicillin tapi yang dengan asam flavulamat. Ini akan meningkatkan efektivitas karena saat ini sudah banyak yang resisten terhadap amoxicillin saja. Terus bisa juga cefalexin. Nah kalau lini pertama nggak baik baru kita ke lini yang kedua. Terus ini saat ini memang banyak bakteri Streptococcus, Staphylococcus yang mengalami resistensi sehingga masuk ke kelompok methicillin resisten ya, Streptococcus aureus kalau tidak salah. Nah ini pilihannya kalau hasil pemeriksaan kultur dan tadi resistensi itu memang penyebabnya bakteri MRSA, maka pilihan antibiotiknya adalah ini.
Terus kalau misalnya tadi terjadi abses yang besar, timbunan pusnya di dalam nggak bisa keluar, nah ini bisa atau perlu dilakukan tindakan, yaitu berupa infusisi atau mungkin aspirasi untuk mengeluarkan cairannya tadi. Infusisi ini adalah yang ngiris sedikit permukaan kulitnya, mungkin 1 cm gitu ya, untuk membuat pintu, kemudian kita keluarkan cairannya terus ditampung. Pasien jadi harus kontrol ya 2 atau 3 hari sekali untuk ganti tampon tadi ya, sampai nutup aksesnya. Oke, itu tadi tentang hidradenitis. Sekarang kita ke dermatitis dari oral. Nah, kalau ini tidak jelas kelainannya di kelenjar sebasea atau di kelenjar keringat. Tapi yang jelas terdapat peradangan di sekitar mulut, bisa juga di sekitar mata. Penyebab pastinya belum diketahui. Ya. Berupa lesinya berupa papul atau bisa juga pustul. Ya, bisa di oral, dari nasal, dari orbital, atau bahkan di inguinal. Di anak-anak juga bisa, tapi bisa meluas tadi ya ke orbital. Penyebab pasti belum diketahui. Faktor resikonya bisa karena penggunaan kosmetik atau yang paling sering karena ini penggunaan kortikosteroid topikal. Ya. Atau bisa juga infeksi atau hormonal dan pemakaian pil kontrasepsi, fluorid pada pasca gigi. Ya. Tapi yang paling sering selama ini adalah tadi penggunaan kortikosteroid. Terus gambaran klinisnya, nah keluhannya biasanya tidak gatal, jadi hanya timbul kemerahan aja di sekitar mulut atau mata. Jadi kadang pasien datang karena nggak gatal ya setelah 1-2 minggu biasanya ya, di atas 1 minggu biasanya, 2 minggu atau 3 minggu, bahkan 1 bulan baru datang periksa. Terus biasanya ini dari penggunaan kortikosteroid topikal ya, atau penggunaan kosmetik yang berlebihan. Kemudian pemeriksaan klinisnya kita lihat langsung aja. Nah, ini varian-variannya. Nah, di sini ada lesi makula sampai papul eritem di sekitar mulut. Ya. Karena tidak gatal ya pasien biasa-biasa saja ya, kadang mengabaikan. Ini yang agak berat, tapi ini mungkin bisa jadi berhubungan dengan kosmetik atau pemakaian kortikosteroid topikal. Ya. Ini bisa juga di sekitar mata, tapi ini foto ini mungkin perlu, ini salah satu diferensial diagnosisnya, benarkah dermatitis perioral atau mungkin dermatitis seboroid. Karena dermatitis seboroid kan lokasinya juga di wajah ya. Gitu. Tapi dermatitis seboroid biasanya nanti ada riwayat ketumbi. Kalau pada dermatitis perioral ini tidak ada riwayat ketumbi. Terus lokasinya kalau dermatitis seboroid biasanya di dahi ada, alisnya juga. Kalau ini kan alisnya malah nggak ada ya. Dermatitis seboroid biasanya sampai eritemnya sampai di tempat bulu alis ini, kemudian dominannya di sini kalau dermatitis seboroid ya, di lipatan nasolabial. Kemarin sudah kita bahas. Nah kalau dermatitis perioral ya ini di sekitar mata bisa atau sekitar mulut ini. Ya, contohnya pada kasus ini juga makula papul eritem, bisa juga konfluen makula papulnya membentuk plak, atau beberapa yang sudah berat di atas plak eritem muncul pustul, ya, lesi pustul. Ya. Kalau dermatitis seboroid biasanya jarang ya sampai ke bagian lateral dari mulut, tapi bisa muncul di dagu juga. Jadi memang kita harus hati-hati untuk penunjang diagnosisnya. Karena nanti untuk terapinya dermatitis perioral ini tidak boleh diberikan kortikosteroid, sementara dermatitis seboroid harus diberikan kortikosteroid. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara dermatitis perioral dan dermatitis seboroid. Oke, jadi di sini diagnosis bandingnya tadi ya, bisa ini salah satu contohnya. Ini pada kasus apa ini? Ini kemungkinan ya tadi yang dermatitis perioral atau bisa juga dermatitis kontak alergi atau iritan. Jadi kita memang waktu analisis itu harus harus teliti, harus terawat. Kalau dermatitis kontak alergi ya mestinya munculnya di tempat yang kontak alergi atau iritan ya. Namanya aja dermatitis kontak. Nah mestinya lesinya muncul di daerah kontak. Nah mungkinkah
lesi hanya muncul di sini, sementara misalnya ya kontaktannya, alergennya atau iritannya yang kita curigai adalah kosmetik misalnya. Kosmetik apa? Bedak misalnya ya. Bedak kan dioleskan, dipaparkan seluruh wajah. Tapi kenapa kok munculnya hanya di sini? Ya. Nah, kalau seperti itu maka kita ya main logika juga pada saat anamnesis. Jadi tadi prinsip-prinsip keyword dari penyelesaian diagnosis suatu penyakit harus kita pahami. Ya. Nah, ini contoh yang tadi dermatitis dari oral, ini contoh yang dermatitis seborrheic, jadi utamanya di lipatan nasolabial. Ini yang contoh kasus kemungkinan dermatitis kontak alergi. Ya, jadi yang munculnya di hampir seluruh wajah. Bisa jadi mungkin karena bedak atau mungkin foundation, tergantung dari riwayat pemakaian kosmetiknya. Terus ya ini masih diagnosis gandeng, untuk penyakit penunjang tidak ada. Terus penata laksanaannya menghindari pencetus. Jadi memang saat anamnesis kita harus mampu untuk menganalisis mencari kemungkinan faktor pencetusnya. Sehingga saat edukasi kita bisa mengedukasikan apa bahan apa saja yang harus dihindari oleh pasien. Ya, itu prinsipnya. Kemudian karena ini bisa jadi dianggap sebagai pengobatan kausatif ya, karena kalau tidak menghindari ya sama aja, pasien kita berikan obat medikamentosa nggak akan membaik. Ya, jadi pasien juga harus menghindari apa saja sih faktor pencetusnya. Dan pencetusnya ini tiap pasien kan beda-beda sesuai dengan ya tadi, sesuai dengan faktor resikonya atau aktivitas pasien sehari-hari. Nah, untuk pengobatannya di sini tidak ada kortikosteroid, tapi pemberian antibiotik. Ya. Ada metronidazol, clindamycin. Nah, ini adalah imunomodulator, imicrolimus atau tacrolimus. Ya. Bisa juga diberikan antiparasit. Karena salah satu teori ada yang menduga kemungkinan karena demodex, yang kemarin kita bahas ya di Selasa. Terus pengobatan sistemiknya juga sama, kita berikan antibiotik. Nah, evaluasinya, nah ini, jadi edukasinya yang penting menunjukkan riwayat pemakaian kortikosteroid topikal. Nah, ini kadang ada beberapa masalahnya, ada beberapa kosmetik yang mengandung kortikosteroid tanpa dia mencantumkan kandungannya. Ya, gitu. Tapi tadi setelah dia memakai kosmetik ternyata efeknya salah satunya ini muncul dermatitis dari oral, ada atau muncul teleanestasi misalnya seperti itu, sehingga dugaan kita ya tadi kemungkinan kosmetiknya mengandung kortikosteroid, jadi harus dihentikan. Atau ini ya penggunaan pelembab yang berlebihan. Oke, ini yang ada di dosisnya yang lebih detail, itu bisa dibaca lebih lanjut. Sekarang kita ke miliaria. Miliaria ini adalah penyakit di kelenjar kering atau kelenjar keringat, disebabkan oleh retensi. Apa artinya retensi? Artinya retensi apa? Sumbatan, timbunan ya. Bukan mesti karena sumbatan, tapi terdapat retensi, terdapat kumpulan timbunan gitu ya, keringat. Nah, lesinya bervariasi tergantung dari lokasi penggunanya di mana. Ini memang paling sering di balita, terutama yang kurang dari 1 atau 2 tahun. Nah, faktor resikonya kita yang tinggal di tropis karena lingkungan panas ya, sehingga fungsi termoregulasi kelenjar keringat harus memproduksi keringat yang banyak. Atau ini pemakaian baju yang terlalu ketat atau mungkin pemakaian pelembab atau minyak yang berlebihan. Ini terutama tadi pada bayi-bayi. Nah, ini klasifikasinya ada 3, langsung kita lihat saja. Jadi kristalina ini lokasinya adalah di stratum corneum, timbunannya tadi ya. Jadi cukup tipis, cairannya, keringatnya. Nah, karena stratum corneum kan cukup superficial ya, jadi atapnya kan tipis, sehingga nanti akan terlihat seperti kristal. Sementara kalau rubra itu lokasi keringatnya, timbunannya ada di sekitar stratum spinosum sampai mid ya spinosum tadi, sehingga agak merah. Nah, profunda ini di dermal junction. Jadi nanti lebih lebih tebal lagi atapnya.
gambarnya belum ada. Oke, ya, gambarnya setelah ini mungkin. Kemudian kriteria diagnosisnya tadi ya, dari riwayat keringat banyak, tinggal di lingkungan yang panas atau lembab, bayi yang dirawat di inkubator juga bisa, atau dengan fototerapi, atau pakaiannya. Jadi ini hati-hati kalau beli pakaian jenis kainnya menyerap keringat atau tidak ya. Kita di tropis itu mestinya semua kain yang kita pakai harus menyerap keringat mestinya ya. Jangan sampai pakai kain yang tidak menyerap keringat. Terus tapi sekarang tuh banyak kain yang bagus-bagus saya lihat tidak menyerap keringat masalahnya, dan itu yang kayaknya yang laku dijual. Oke, tadi Kristalina, rubra, profunda, ini diagnosis bandingnya. Sama-sama lesi berupa papul ya, makula atau papul dari ini. Nah, sekarang kita lihat ini contoh gambaran miliaria kristalina. Jadi lesinya berupa vesikel, tipis dindingnya, otaknya ya. Jadi ya seperti kristal gitu ya, isi cairan, seperti tetesan air gitu. Tapi kalau disentuh ya nggak basah karena terbungkus oleh stratum corneum. Terus ini yang miliaria rubra. Ya, ini juga rubra yang cukup banyak. Jadi lesinya berupa makula papul eritem miliar. Miliar itu, istilah miliar itu menggambarkan ukuran sekitar ya kurang dari 1 mm lah. Ya, jadi memang ini lesinya ukurannya kecil-kecil, gitu ya, sekitar 1 mm. Miliar, multiple, dan tersebar. Nah, tersebar di mana? Di tempat yang banyak kelenjar keringat, kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Karena keringat di telapak tangan, telapak kaki kan di inervasi neurotransmitternya apa kemarin? Masih ingat? Nah, nanti dibaca lagi ya. Nah, ini kan fungsinya tadi kan karena panas. Jadi biasanya yang diinervasi oleh saraf parasimpatis ya, yang diperantara oleh neurotransmitter asetilkolin ya. Nah, ini yang profunda. Jadi warnanya, ini pusulasa ini. Jadi kadang pada yang rubra itu muncul lesi pustul bisa juga, tapi pustulnya di sini steril. Yang tidak kalau bisa ya isinya sel apa kalau pustul itu? Pustul itu isinya sel apa? Sel apa? Leukosit apa tadi? Ya? Neutrofil. Nah, jadi kalau kita lihat nanti selnya isinya ya sel neutrofil atau polimorfonuklear. Jadi intinya seperti seakan-akan banyak, tapi sebenarnya satu inti ya. Tapi apa istilahnya? Seperti terpecah gitu ya. Tanpa bakteri. Karena kan sel PMN ini kan memang sel bagian dari sistem alami tubuh ya. Dia berperan di fase-fase awal pada sistem imun. Terus, nah penata laksananya karena tadi penyebabnya adalah retensi, timbunan tadi terjadi karena apa? Ya tergantung penyebabnya. Kalau hawanya panas berarti kan kelenjar keringat memproduksi banyak. Sementara salurannya kan tetap aja. Ya. Nah kalau panas berarti terapinya apa sebenarnya? Terapi kausatifnya ya menghindari cuaca panas. Berarti ya sebenarnya miliaria ini mudah pengobatannya kalau punya uang. Tinggal ruangannya dikasih AC ya sembuh sebenarnya. Tanpa pengobatan bisa membaik. Ya. Asal ya tadi, asal keringatnya udah tidak diproduksi banyak gitu ya, tidak memproduksi banyak. Jadi pengobatannya sebenarnya mudah. Ya. Makanya ini nggak ada ya di Eropa karena sangat dingin. Jadi ini yang memang karena tadi produksi kelenjar keringat yang berlebihan tadi. Atau tadi yang kerusakan kulit, terus tadi ya ada yang sering itu di pasien-pasien kita, di kebiasaan masyarakat kita kan bayi masih sering diolesi minyak telon. Nah, sementara minyak itu bersifat
oklusif, jadi dia bisa menutup pori-porinya, justru akan menyebabkan ya tadi sumbatan malah. Ya, jadi sering malah, jadi terjadinya miliaria itu justru karena perilaku, ya, perilaku masyarakat kita yang belum pas gitu ya. Atau tadi dikira kedinginan, jadi pakai bajunya rangkep-rangkep gitu, padahal bayi itu sumuk gitu ya, jadi keringatnya malah tambah banyak, akhirnya malah muncul miliaria. Nah, pengobatannya, jadi yang penting tadi kita harus memodifikasi gaya hidup atau lingkungan tadi. Ya, pakai kipas angin, AC misalnya seperti itu ya. Terus topikalnya, ya ini pakai simptomatik aja, bisa pakai bedak kocok, lanolin topikal ya, bisa di bedak kocok atau bedak biasa. Kemudian kalau memang gatel gitu, pasiennya terganggu ya bisa diberikan antihistamin. Kadang memang di sini kalau tadi yang rubra seperti itu bisa kita berikan tambahan kortikosteroid yang bukan krim, bukan ointment ya sediaannya, tapi yang gel atau cairan. Ya, gitu. Jadi ya tidak menutup pori-porinya. Kalau krim atau apalagi ointment kan malah kandungan minyaknya banyak ya, jadi malah bisa nutup pori-pori. Oke, tadi miliaria. Nah, kemudian kelenjar keringat ini bisa juga karena timbunan yang berlebihan atau mungkin luka gitu ya, bisa kemasukan di sini nggak ada ya, bakteri tadi Streptococcus atau Staphylococcus yang sama dengan penyebab hidradenitis atau pyoderma. Nah, akibatnya terjadi infeksi di kelenjar keringatnya. Ini khasnya lesinya berupa nodul meskipun dangkal, karena kelenjar keringatnya sebenarnya lokasinya di dermis retikuler ya. Jadi berupa nodul yang kecil-kecil, terus atapnya berupa kubah gitu ya. Terus tanpa tuntung dan non folikuler, jadi tidak sesuai dengan folikel rambut, bisa juga berupa pustul atau vesika superficial. Ini sebenarnya jarang sih, kalau tadi saya sudah mencari kasus ini sudah jarang kejadiannya dan jarang dilaporkan. Bahkan ada yang menganggap absces multiple kelenjar keringat ini sama dengan hidradenitis suppurativa. Ya. Tapi yang jelas namanya aja absces ini memang karena infeksi bakteri. Jadi nanti terapinya juga sama dengan hidradenitis suppurativa tadi ya, dengan diberikan antibiotik. Bisa topikal maupun sistemik. Oke, ini untuk absces multiple kelenjar keringat. Sekarang kita ke akne, penyakit yang paling banyak dialami oleh remaja. Nah, kalau di sini akne ini bukan infeksi, tapi tadi terjadi peradangan kronis di folikel pilosebasia. Jadi tidak hanya di kelenjar sebasianya saja, tapi di folikel pilosebasia. Jadi di folikel rambut yang ada kelenjar sebumnya. Ya. Kemudian penyebab pasti memang belum diketahui, jadi multifaktorial. Kemudian tanda khasnya ya ini harus ada lesi komedonya, ya. Atau diawali dengan lesi komedo. Kemudian yang harus kita pahami adalah ini patogenesisnya. Jadi awalnya ini kalau. Jadi biasanya terjadi karena lebih ke ini perubahan pola keratinisasi. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa folikel rambut itu kan berasal dari epidermis juga ya. Berasal dari epidermis dan dia mengalami proliferasi dan diferensiasi yang terus menerus. Nah, kalau di kulit permukaan, di permukaan kulit itu kan suatu kodenya mengelupas karena terbuka ya, bisa mengelupas secara baik. Nah, kalau di folikel rambut ini bisa jadi pengelupasannya terganggu. Nah, tidak bisa keluar maksud saya, ya, sehingga akan menumpuk. Itu bisa seperti itu. Kalau memang tidak rajin membersihkan, karena banyak di wajah, tidak rajin membersihkan wajahnya, sehingga keratinisasi, efek dari keratinisasi ini kalau kebersihannya tidak baik, itu bisa menyumbat folikel rambutnya. Akibatnya sumbatan tadi akan terjadi penumpukan sebum, ya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga pada remaja. Kenapa remaja banyak? Karena produksi sebumnya yang meningkat.
Karena hormon apa pada remaja itu ya? Androgen ya. Androgen terus mungkin kalau pada wanita, nah dia memang bisa berpengaruh pada kelenjar sebasea, akan meningkatkan produksi sebum. Sementara tadi ya salurannya tetap, sehingga kalau sebumnya nggak keluar ya sebumnya akan tertimbun lagi di folikel rambut. Ini yang kedua. Nah karena timbunan sebum tadi akan menekan ke jaringan sekitarnya. Nah tekanan dari sebum ke jaringan sekitarnya ini akan menstimuli keratinosit kalau di epidermis ya, karena sampai ke epidermis untuk mengeluarkan sitokin proinflamasi seperti apa? Mungkin interleukin 12 mungkin ya, atau interleukin 6 kalau di epidermis. Nah, jadi bisa terjadi peradangan. Atau karena sebumnya banyak, ini akan meningkatkan kolonisasi bakteri Propionibacterium acnes yang memang banyak terdapat di folikel rambut. Nah, nanti kalau kolonisasinya meningkat ya ini bisa menginfeksi, jadilah nanti lesinya berupa pustul. Jadi itu kira-kira patogenesis pada acne. Nah, jadi mana latar belakang atau lesi apa yang dominan, nah nanti kita pengobatannya sesuai dengan patogenesisnya ini. Kalau tadi keratinisasinya yang meningkat ya nanti kita berikan obat-obat yang fungsinya mengurangi keratinisasi atau menormalkan keratinisasinya. Ya. Kalau produksinya yang meningkat ya kita berikan obat yang menghambat produksi sebum. Kalau ada peradangan yang ditandai dengan lesi full erythema, nodul erythema, itu ya kita berikan obat-obat anti-inflamasi. Dan selanjutnya kalau terjadi kolonisasi ya kita berikan obat antibiotik, baik yang dioles maupun yang diminum tergantung berat ringannya. Itu ya pengobatannya prinsipnya seperti itu. Indikasinya banyak di remaja, di wanita, terutama premenarke yang menjelang haid ya, premenarke menjelang haid, setelah haid itu karena pengaruh estrogen tadi yang memang bisa muncul. Terus ini pararas, nah ini faktor resikonya yang harus dipahami. Stres emosional ini juga cukup berperan, jadi kalau kalian mau EB, ngelembur, tidak tidur, atau tidurnya jam 12-an, kayak gitu mungkin 2-3 hari kemudian muncul jerawat. Ya wajar, karena tadi ya, stres fisik, emosional fisik tadi ya. Atau mungkin siklus menstruasi yang tidak teratur, merokok, harus riwayat acne di keluarga, atau ini makan makanan yang berlemak dan tinggi karbohidrat. Ya, jadi yang berpengaruh makanan adalah itu. Bisa juga makanan pedas kalau nggak salah ya. Makanan berlemak tinggi karbohidrat ini terutama yang indeks glikemiknya tinggi ya, indeks glikemiknya tinggi. Jadi ya mulai sekarang kalian pilihlah makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Apa itu? Cari ya, cari sendiri untuk PR-nya. Nah ini secara klinis tadi lesinya kadang display gatal, kadang juga tidak. Sudah ya, tapi lokasinya jadi nggak hanya di wajah ya, bisa di leher, dada, punggung bagian atas, bahu, atau di lengan atas. Terus lesinya yang non inflamasi ini biasanya diawali dari komedo baik hitam maupun putih. Kenapa hitam? Karena sudah terbuka ya, sehingga berhubungan dengan udara sebumnya jadi terjadi oksidasi, warnanya jadi hitam. Kalau masih putih itu artinya belum terbuka lesi sebumnya. Terus inflamasi tadi lesinya bisa berupa papul, pustul, nodul sampai ke kista. Nah ini derajat acne ringan sedang berat yang kita sepakati yang paling sering kita pakai adalah klasifikasi berdasar ini. Karena pengelompokannya atau klasifikasi berat acne itu bervariasi kan. Bukan bervariasi, ada beberapa jenis, tapi yang kita pakai adalah berdasarkan jumlah lesi yang ini ya, terutama komedinya lesi non inflamasi dan lesi inflamasinya. Terus kok oh ya ini mau memperlihatkan lesi komedo, ini komedo hitam yang paling banyak ya, komedo putihnya yang papul sewarna kulit, nah, seperti ini ya. Ini yang hitam ini yang sudah terbuka.
Terus ini yang sudah mulai meradang, ada papul, ini sudah mulai terbentuk pustul. Terus mana lagi? Nah ini papul juga, ya, papul-papul itu yang banyak bisa sampai ke leher. Terus ini bisa sampai terbentuk kista, ya. Ini yang disebut dengan kista. Jadi ada nodul eritem, kemudian bisa juga dengan kista. Ya, ini juga ada papul-papul eritem, kemudian ada nodulnya, ini contoh kista juga. Ini contoh lesinya, kemudian diagnosis banding dari akne cukup banyak, jadi kita memang harus hati-hati apakah milia, rosacea, dan seterusnya ya. Kita lihat kausanya dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi khasnya pada akne tadi ada lesi komedonia. Ya. Sementara pada diagnosis ini selain akne ini kan tidak ada komedonia. Milia juga bukan. Kalau milia biasanya milia itu karena retensi berkonifikasi pada kelenjar keringat juga ya, jadi ada banyak di sekitar mata. Khususnya nanti kita bahas dari oral itu sudah semua tanpa ditandai komedo. Kemudian pemeriksaan penunjang, kalau untuk penegakan diagnosis nggak perlu ya, kadang malah pasien datang sudah bawa diagnosis, dok saya jerawatan, artinya kan sudah membawa diagnosis ya, tinggal kita menganalisis aknenya seperti apa dan nanti kita terapi sesuai kondisi klinisnya. Nah ini pemeriksaan penunjang itu kita lakukan justru untuk mencari faktor resiko yang ada di pasien. Apakah ada kelainan hormonal atau tidak. Karena kalau memang penyebabnya kelainan hormonal ya kita perlu melakukan terapi hormonal. Nah ini penata laksanaannya, jadi tetap membersihkan wajah sebagai kunci ya, dengan sabun ya, sampai 3 kali. Kemudian penggunaan kosmetik kalau memang mudah jerawatan ya pilih yang non komedogenik, yang tidak terlalu obrusif ya. Kemudian tadi faktor pencetus juga harus dikelola dan ini harus kita edukasikan, informasikan ke pasien. Nah untuk terapi medikamentosanya tadi ya tergantung berat ringannya akne dan lesinya. Jadi di sini tergantung dari lesinya juga. Kalau memang banyak komedonya, tadi komedo itu karena timbunan sebum atau karena hiperkeratinisasi, jadi ya kita berikan obat-obat yang fungsinya mengurangi hiperkeratinisasi, bisa dengan retinoid acid atau ini salicylic acid ya, atau kita tambahin misalnya udah ada peradangan dengan antiinflamasi, yaitu dengan benzoyl peroxide ya, atau BPO. Ini nanti kepanjangannya sudah ada di slide berikutnya. Jadi prinsipnya tadi sesuai dengan bentuk lesinya atau patogenesisnya ya. Gitu. Nah, kapan dipakai pengobatan oral ya tadi kalau sudah akne sedang ya, ini kita berikan terapi sistematik yaitu dengan doxycycline atau erythromycin. Kalau doxycycline kan tidak boleh diberikan pada ibu hamil, jadi kalau ibu hamil bisa kita pilih kita berikan erythromycin. Atau yang berat ya bisa diberikan azithromycin atau quinolone atau tetap erythromycin pada ibu hamil. Nah kalau tidak membaik dengan lini pertama, ya bisa kita berikan obat-obatan lini kedua ya. Untuk kista ini bisa diberikan injeksi triamcinolone acetonide. Untuk tadi nodul misalnya atau kista. Ya. Untuk membaskannya bisa diberikan injeksi triamcinolone acetonide intravenasi. Kemudian oralnya sama. Nah ini kalau sudah berat, di sini oralnya bisa ditambahkan isotretinoin. Tapi ini biasanya hanya ada di rumah sakit tipe A ya, karena ini memang sebagai alternatif terakhir kalau obat-obatan yang di sini tidak membaik. Nah, jadi tadi kepanjangannya ada di sini, nanti bisa dilihat. Di sini kita lihat tidak ada kortikosteroid topikal ya. Jadi sebagai antiinflamasinya adalah benzoyl peroxide atau mana ya? Apa namanya? Nah ini asam azaleat ini juga punya efek antiinflamasi.
atau nikotinamid. Nikotinamid ada enggak? Nikotinamid enggak ada malah ya. Ya. Namun doxycycline maupun erythromycin ini sebenarnya meskipun dia antibiotik, dia punya efek antiinflamasi yang lumayan kuat. Ya. Sehingga kenapa kita berikan doxycycline ya, tanpa pemberian antiinflamasi yang sistemik. Jadi antiinflamasi biasanya kita berikan topikal berupa benzoyl peroxide atau asam azaleat atau sebenarnya satu lagi nikotinamid ada ya. Tapi di sini kok nggak ada. Itu terus pengobatan ajuvannya, jadi edukasi, skincare atau SP itu apa? Saya juga lupa SP, skin peeling, oh ya. Atau peeling itu untuk mengangkat stratum corneum ya, kalau sudah tebal bisa dilakukan. Atau laser. Ya. Dermatokosmetik ini adalah kosmetik yang punya efek farmakologi ya, punya efek antiinflamasi seperti itu. Jadi yang perlu kita mungkin untuk acne ini memang kita harus mengedukasi juga tentang ini kosmetik. Jadi paling enggak pada saat mengalami acne mungkin pemakaian skincare yang dipakai hanya kita sarankan yang basic dulu aja ya, yang tambahan-tambahannya seperti foundation itu dihindari dulu. Baru nanti kalau sudah baik bisa pakai kosmetik tambahan yang lain. Oke. Nah ini ya dengan saja contoh-contoh skincare yang aman dan yang harus diperhatikan pada waktu memilih skincare. Sekarang kita lanjut ke rosacea. Ini penyakit inflamasi kronis tidak mesti di kelenjar sebasea juga, jadi ya di wajah terutama di daerah sentrofasial ya. Dan persisten. Jadi ini biasanya kronis dan tadi persisten, jadi bisa dikatakan ya seumur hidup gitu ya. Kemudian terjadi dermatos dan bisa disertai beberapa gambaran lesis sekunder. Terus penyebab pasti tidak diketahui, tapi ada beberapa faktor risiko yang seperti iklim di negara kita panas, kemudian ini makanan pedas atau makanan yang panas-panas ya, atau beberapa obat. Dan di sini steroid juga bisa juga menjadi faktor risiko. Jadi hati-hati untuk pemakaian kortikosteroid baik topikal maupun sistemik. Terus bisa juga mikroorganisme seperti Timodek, meskipun ini juga masih belum hasil penelitian itu tidak pasti, tidak konsisten. Terus ya, jadi untuk penata laksanaannya kita harus mencari triggernya atau pencetus yang berhubungan dengan pasien. Dan ini kadang mirip dengan dermatitis dari orang. Kemudian untuk penegakan diagnosisnya, rosacea ini dianamnesis, jadi ya timbul kemerahan yang persisten. Jadi biasanya kronis, pasien datang itu kadang sudah naik ya, sudah berbulan-bulan ya, sudah berobat ke sana kemari masih tetap aja. Ya. Kemudian biasanya kulitnya fotosensitizer atau cepat kemerahan kalau kena sinar matahari. Jadi ya fotosensitif. Ya, biasanya fotosensitif, terpapar matahari sedikit udah langsung merah gitu ya. Terus apa pencegahnya tadi juga, hasil pemeriksaan fisiknya, nah ini biasanya di sentral wajah, jadi di sekitar hidung, dagu atau pipi bagian medial, bukan lateral ya itu. Kemudian di dahi yang bagian tengah atau daerah glabella. Terus bisa juga gejala klinisnya nih cepat memerah atau eritem yang transient, kemudian bening, ada pilihan ekstasi, hasilnya bisa berupa papul, pustul yang terasa panas tadi ya, atau nyeri. Terus klasifikasinya, nah, tahu siapa ini? Nah dia diagnosis rosacea setelah berapa lama ya kemarin? 10 tahun lebih pokoknya. Padahal sudah berobat, periksa ke, mesti sudah berobat dia ya, ke SPKK di Jakarta, gonta-ganti, akhirnya terdiagnosis baru 10 tahun sebagai rosacea. Tapi dia, ya namanya entrepreneur ya, dengan rosaceanya ini dia memproduksi kosmetik yang aman untuk penderita rosacea. Jadi karena rosacea tadi kan kulitnya sensitif, fotosensitif dan seterusnya tadi ya. Akhirnya dia malah
dengan kondisi dirinya, dia malah memproduksi kosmetik yang cocok untuk wajahnya sendiri. Itu terus ya ini tadi derajatnya ya, mulai dari ringan sampai berat, jadi timbul lesi. Tidak ada komedo di sini, tapi lesinya bisa berupa papul atau plak eritem di sentral wajah, ya, terutama di hidung. Nah kalau berat ini di hidung bisa terjadi semacam hiperplasi kelenjar sebasea yang disebut fimatus tadi ya. Akhirnya nanti di hidungnya bisa timbul nodul-nodul seperti itu, ya, yang berat. Enggak ya. Notifikasinya, nah ini penegakan diagnosisnya, ditemukan satu gejala diagnostik dan dua gejala mayor. Gejala diagnostiknya di sini ada eridem centrofasial, bisa berupa makula, papul, atau tadi plak eridem. Kemudian mayornya bisa flushing, kemerahan tadi ya, atau papul inflamasi juga, pigmentasi, atau di sekitar mata. Matanya ini bisa juga timbul kelainan juga, mulai dari konjungtivitis, keratitis, blefaritis, ya, atau sklerokeratitis. Kemudian ini yang sekundernya, jadi yang tidak harus ada. Tuh. Jadi tadi, nah contohnya ya ini tadi ya. Di sini ada disentrofasial, ada lesi kemerahan. Kemudian saya ingin menunjukkan ini. Kasisnya di sini mana ya? Ya ini gambaran vasodilatasi pada pembuluh darah perifer ya, itu gambaran eritem linear gitu, seperti benang gitu ya, di pipi tipis. Jadi kalau ada itu, ya itu salah satu karakteristik dari rosacea. Ini bijinya, jadi harus kita periksa benar. Nah, untuk penata laksanaannya yang penting tadi ya, edukasi, kemudian perawatan kulit harus sesuai dan menghindari faktor pencetusnya tadi, seperti paparan matahari tadi ya. Kemudian pengobatannya ini sesuai dengan kondisi klinisnya. Kalau hanya eritem ringan gitu ya, bisa diberikan obat-obatan topikal. Ini obat-obatan yang memblok fasa darah, vasodilatasi. Kalau eritemnya persisten, ya ini tetap sama, diberikan obat sistemik dengan beta blocker atau antibiotik. Jadi di sini juga kontraindikasi diberikan kortikosteroid, meskipun tadi inflamasinya banyak ya. Kontraindikasi diberikan kortikosteroid baik yang topikal maupun yang sistemik. Jadi justru terapinya ini kadang kita berikan antibiotik, bisa minocycline, doxycycline tidak bagus pengalaman saya, yang bisa menahan eritemnya. Tapi memang tadi pemberiannya bisa jangka panjang, atau nanti ini kalau karena lama dan mungkin kita berikan jangka panjang. Kalau sudah diberikan 1 bulan misalnya seperti itu, maka kita berikan misalnya ini untuk maintenance-nya 2 kali seminggu seperti itu. Nah ini untuk pilihan kasusnya dengan obat-obatan topikal maupun sistemik memang tidak bisa membaik, tapi bisa diberikan dengan laser ya, dengan laser. Ini ya tadi contoh terapi spesifiknya. Selain pilihan terapi tadi, kalau hanya papul, pusul ringan bisa diobati dengan berbagai pilihan ini ya, yang sedang sampai berat. Jadi nanti kalau ketemu kasus kemungkinan asma ya udah dicoba. Kalau di layanan pertama mungkin adanya apa ya, disiplin ada enggak? Mungkin nggak ada, sama saya lihat mungkin bisa. Permetrin ini karena tadi dugaan dimodek gitu ya. Retinoid bisa, atau asam aglat, atau ini metronidazol ya. Bisa juga diberikan metronidazol. Ini bisa membaik juga. Oke, ini kalau sudah ada di matanya, kemudian ini yang mata, ini mestinya nanti kita konsulkan ke dokter mata. Kemudian perjalanan penyakitnya tadi ya, yang penting adalah perawatan sehari-hari, terutama skincare daily-nya. Terus jadi ya karena persisten, jadi memang ini ya prognosisnya agak malam. Terus sekarang kita lanjut ke hiperhidrosis. Ini keringat yang berlebihan, terutama terdapat di telapak tangan. Ya. Bisa juga sih di badan, tergantung. Jadi nanti ada yang vokal, ada yang vokal, ada yang sistemik atau keseluruhan gitu ya. Yang vokal bisa karena yang primer ini tanpa sebab yang jelas dan tidak
berhubungan dengan kondisi sistemik. Tapi kalau yang sekunder ini biasanya berhubungan dengan kondisi sistemik. Contohnya ya tirotoksikosis yang paling sering. Jadi kalau ada orang yang keringatnya banyak di seluruh tubuh, ini perlu dicek hormon FSH, TSH-nya, FreeD4, T3-nya. Ya. Atau mungkin diabetes mellitus, atau mungkin lipofuscemi. Bisa juga ya. Berbagai penyakit atau pemakaian obat-obat tertentu. Nah, khusus hiperhidrosis palmoplantar, ada yang mengalami di sini. Sebenarnya lumayan banyak ya, yang sering telapak tangan, telapak kakinya berkeringat membasah, terutama kalau ujian. Ini memang bersifat autosomal dominan. Ya. Jadi memang diturunkan. Terus, ya klinisnya tadi kita lihat di ketiak, telapak tangan atau telapak kaki, serta kepala. Ini kalau general tadi ya. Biasanya di situ munculnya. Ini yang vokal atau yang primer. Ya, segera diagnosisnya mestinya lebih dari 6 bulan ya. Dan terdapat minimal 2 kriteria ini, bilateral atau asimetris, kemudian muncul pertama kali usia kurang dari 25 tahun, terus bisa berkurang saat tidur, tapi ya karena hormonal tadi juga. Kemudian frekuensi berkeringatnya minimal, jadi setiap minggu mestinya ada ya. Kemudian ada riwayat keluarga dan keringat yang mengganggu aktivitas harian. Jadi kalau tidak mengganggu sedikit gitu ya belum disebut hiperhidrosis. Nah, hiperhidrosis sekunder ini biasanya generalis fatal tadi ya, karena berhubungan dengan kondisi sistemik. Dan munculnya biasanya di usia dewasa dan dengan tidur ini justru malah muncul. Jadi agak berlawanan dengan yang vokal. Ini contohnya yang vokal tadi ya. Ini bisa kita lakukan tes dengan stretch iodine test. Jadi kita oleh iodine, kemudian kita beri stretch itu pati, tepung apa? Tepung ketela ya. Itu kemudian kalau ada timbul ungu ya berarti dia memang benar ada hiperhidrosis. Ini yang general tadi ya, vokal yang berlebih. Yang general juga bisa muncul di ketiak, dada, punggung, kepala tadi. Nah, pengobatannya kalau memang vokal karena banyak di ketiak, ini bisa salah satunya sekarang yang cukup efektif adalah dengan injeksi botulinum toksin atau botox. Terus ini ya terapinya tadi ya, bisa topikal dengan antiperspiran. Jadi obat-obatan deodoran itu kadang juga sudah mengandung antiperspiran ya, bisa dilihat ingredientnya. Sedangkan kandungannya memang ada aluminiumnya. Aluminium klorid itu fungsinya adalah antiperspiran atau mengurangi produksi keringat. Kalau tidak membaik dengan topikal ya bisa kita berikan terapi sistemik dengan beta blocker. Terus ini yang tindakan tadi salah satunya injeksi botox tadi ya. Ini edukasinya, jadi menghindari pakaian ketat, kemudian makanan juga. Ini udah jam 12 ya. Ya. Oke. Ini terakhir. Cirrhosis cutis. Ternyata waktunya terlalu sedikit. Apa terlalu banyak materinya? Ya, cirrhosis cutis ini biasanya di geriatri, kekeringan di kulit karena sawar kulit tadi ya. Terus ya karena pada usia 60 ke atas produksi lemaknya akan berkurang, jadi otomatis seratun konurnya, lemak kulitnya apa itu interlipidnya ya berkurang, jadi seratun konurnya akan mengering. Ini derajat atau severity-nya mulai dari ringan sampai berat, terdapat fisura. Ya. Muncul fisura. Ya, terapinya karena kekurangan lemak ya mestinya diberikan apa? Pada cirrhosis. Karena lemaknya berkurang berarti diberikan lemak atau pelembab. Itu ya, jadi terapinya ya pakai terapi pelembab. Cuma kita harus mengorek kegiatan aktivitas sehari-hari, perawatan kulit sehari-hari termasuk sabun. Ya. Ini klasifikasinya tadi ya. Jadi muncul fisura itu termasuk yang berat, kalau yang ringan masih ya inflamasi, gatalnya kadang-kadang tidak ada, kadang bisa irritan. Jadi sudah pemeriksaan penunjang ini bukan untuk penegakan diagnosis tapi untuk mencari
faktor resikonya tadi ya. Prognosisnya baik, terapinya malah di sini. Ya. Jadi terapinya lebih ke perawatan sehari-hari dengan pelembab. Kemudian, nah ini yang penting ya. Jadi untuk orang tua mandinya tidak boleh terlalu lama, harus pakai sabun yang mengandung pelembab dan seterusnya. Ya, itu bisa dilanjut ya Kak. Prinsipnya itu tadi sih, karena kulitnya kandungan lemaknya berkurang ya kita terapinya ya tadi nambahi lemak atau nambahi pelembab, tapi harus sesuai dengan kondisi kulitnya. Salah satunya ini mungkin ya, pelembab yang baik mengandung ceramid atau urea. Jadi kandungannya harus berbagai macam juga. Oke, itu lebih 15 menit. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan.